Manga Boruto kabarnya akan berhenti ditulis oleh Kodachi. Bagi kalian para penggemar manga Boruto yang merindukan rasa Kishimoto, manga Boruto Naruto Next Generation akan diambil alih oleh sang maestro yang lama, Masashi Kishimoto itu sendiri. Hal ini disampaikan langsung di akun Twitter resmi Masashi Kishimoto bahwa penulis cerita manga Boruto Kodachi akan pensiun dari manga, dan Kishimoto sendiri akan mengambil alih sebagai penulis cerita. Masashi Kishimoto melalui akun Twitter pribadinya menyatakan bahwa perubahan ini telah direncanakan sejak awal. Kishimoto akan mengambil alih peran yang dimulai dengan chapter ke-52. Kodachi berterima kasih kepada penggemar di Twitter karena telah mengikuti karyanya di manga hingga sekarang. Dan bagi kamu yang mau ikuti manga ini mulai dari sini, kita sudah ringkaskan inti poin dari episode 1 sampai 50 agar kita bisa bersama-sama lanjutkan menikmati kembali dengan karya Kishimoto terbaru ini. Kita mulai saja pembahasannya. Boruto chapter 1 sampai 10. Pada tahapan ini lebih banyak memunculkan karakter-karakter dalam Boruto itu sendiri, sekaligus musuh-musuh yang dihadapi Boruto itu apa. Di mana musuh awal ini akan menjadi fondasi awal cerita Boruto. Di sini dibahas tokoh Boruto mengalami kebimbangan sebagai anak seorang Hokage yang merasa kurang diperhatikan oleh ayahnya. Boruto rindu akan perhatian ayahnya sejak jadi Hokage. Kerinduan inilah yang membuat Boruto melakukan hal apa saja untuk menarik perhatian sang ayah. Tapi yang didapatkan Boruto malah sebuah kekecewaan, karena kepercayaan ayahnya berkurang disebabkan Boruto melakukan banyak hal yang memalukan sebagai ninja. Setelah mendapatkan pelajaran berharga ini, dari peristiwa ini Boruto semakin marah. Namun hanya sebentar saja, datanglah musuh barunya yang misterius semacam Kaguya Otsutsuki, yaitu Momoshiki dan Kinshiki. Tentu saja rencana Momoshiki dan Kinshiki gagal lagi dihadang Sasuke, Naruto, dan juga Boruto itu sendiri. Tapi sebelum Momoshiki dilenyapkan, sempat menaruh segel di Boruto. Segel inilah yang akan mengiringi kisah Boruto selanjutnya, dan ada kaitan erat dengan kisah Naruto sebelumnya juga. Nah, sejak peristiwa ini Boruto kembali menyukai ayahnya, sekaligus menjadi murid Sasuke. Lanjut, chapter 11 sampai 15. Di sini menceritakan Boruto bersama timnya Mitsuki dan Sarada, di mana bertemu dengan anak pejabat kaya raya. Namun dalam beberapa chapter ini sepertinya bukan tentang kerjasama tim dan semacamnya. Tapi di sini kita menemukan clue penting tentang segel dalam Boruto. Dan di sini juga menemukan kaitan dengan sebuah organisasi misteri yang disebut Kara. Sebuah organisasi penting yang akan ada hubungannya sama serial Boruto selanjutnya. Kita lanjutkan chapter 16 sampai 23. Di sini membahas kemajuan teknologi yang sudah pesat, di mana kita bisa melihat tata kota dan gedungnya yang sudah maju, penuh gedung-gedung tinggi, damai dan sejahtera, pesat, dan yang paling utama adalah kemajuan dalam teknologi ninja. Teknologi ninja dalam kehidupan sehari-hari tentu ini sangat mengecewakan bagi si Boruto itu sendiri. Namun lama-kelamaan Boruto juga sadar kalau itu bukan salah teknologinya, namun juga tergantung pribadi orangnya. Dan di dalam beberapa chapter ini kita juga dikenalkan dengan pemimpin organisasi yang bernama Jigen, di mana si Jigen ini adalah salah satu antagonis utama dalam manga Boruto. Lalu kita juga akan dikenalkan dengan sosok Kasen Koji yang mengingatkan kita pada betapa genit Jiraiya, dan di sini kita bisa tahu hal tentang segel di Boruto yang ternyata disebut segel karma. Dan segel karma ini punya kaitan erat dengan organisasi Kara, terutama kepada Jigen. Kita lanjut lagi chapter 24 sampai 50.
Sebuah chapter panjang yang mengenalkan tokoh bernama Kawaki, dan anehnya Kawaki ini juga punya segel karma seperti Boruto. Dan antara keduanya ada hubungannya, dan usut punya usut. Sebelum Kinshiki mati ternyata menemukan wadah untuk dirasuki, dan wadah itu adalah Jigen. Namun wadah Jigen tidak sesempurna yang diharapkan, dan mengarah ke Kawaki sebagai wadah yang sempurna. Akan dijadikan wadah selanjutnya yang sempurna. Itulah kaitannya segel karma Kawaki. Di sini banyak dibahas juga tentang organisasi Kara, yang salah satunya adalah tentang Kashin Koji, yang usut punya usut ternyata adalah cloning asli dari Jiraiya. Lebih heboh lagi, ternyata Kara menyimpan jubi yang ketika jadi pohon dewa bisa menghasilkan buah sakral. Dan anehnya lagi, organisasi Kara ini tidak berani membunuh Boruto. Apakah karena berkaitan dengan segel karma? Di sisi lain, tentang segel karma Boruto dan Kawaki juga selalu terjadi resonansi antara keduanya. Bahkan segel di dahi Sakura dan Tsunade juga ada hubungannya dengan segel karma ini. Menarik sekali. Dalam chapter ini juga dibahas tentang Naruto dan Kawaki. Kita tahu Naruto akan berbuat nekat kalau menyangkut orang-orang yang sudah dianggap keluarganya. Sebagai contoh yaitu orang-orang Konoha, dan salah satunya adalah Kawaki itu sendiri. Bahkan Naruto sendiri nyaris mati ketika melawan Jigen. Tentu saja akan lebih lengkap kalau lanjut baca chapter 51. Dan yang kita tunggu yang paling spesial edition adalah chapter 52 dengan sentuhan sang maestro Masashi Kishimoto. Demikianlah ringkasan 1-50. Kita akan melanjutkan membaca chapter 51 dan 52. Silahkan dibaca di manganya langsung. Terima kasih.